Jadi ketika saya dipilih untuk membawakan salah satu acara itu, saya senang gitu, saya senang. Dan saya nggak berpikiran untuk jauh, berpikiran negatif, bahkan saya nggak berpikir uh, apa yang akan terjadi di sana pada diri saya. Gitu. Jadi saya hanya melakukan menyelesaikan pekerjaan saya saja sebagai pekerjaan apa secara profesional lah, gitu yang sudah ditugaskan oleh saya. Ketika pertama kali saya tahu Pelabuhan Ratu, saya tahu Nyi Roro Setan, Nyi Roro Kidul itu, saya diperkenalkan oleh teman saya yang ajak yang buat pasangan untuk ini, untuk acara itu. Dan dia juga udah berkeluarga, udah punya istri, udah punya anak, dan saya nggak berpikir, belum berpikir jauh lah di situ. Akhirnya diperkenalkan oleh teman saya itu, ya dikenalkan di Karanghau ya. Kalau teman-teman tahu itu tempat tempat yang berkarang itu yang biasanya orang-orang datang tuh dari mana aja ya, nggak kalangan nggak kalangan. Jadi gini, semua kalangan bawah, menengah sampai atas tuh mereka datang ke situ untuk memohon, gitu, memohon kepada setan Nyi Roro Kidul, gitu ya. Dan saya diperkenalkan di situ. Saya itu pertama kali saya dikenalkan dan saya dikasih tahu bahwa kalau kamu mau minta apa aja akan dikabulkan. Wah, saya senang gitu. Sementara saya ini ketika saya SMA itu udah banyak pergaulan saya itu udah berantakan gitu, udah nggak jelas lah ya gitu. Nah, jadi saya udah jauh dari Tuhan itu. Dan pada saat saya di Pelabuhan Ratu itu pun saya seperti ketika saya perkenalan dengan setan Kidul itu, saya seperti tertutup dosa gitu. Buat kita yang tahu dosa ya, tahu mengerti gitu Tuhan, dekat dengan Tuhan, pasti udah salah banget apa yang saya lakukan. Jadi selama saya jalanin itu, saya makan semua itu, saya anggap nggak ada apa gitu, happy gitu. Dan saya pikir udahlah ini pekerjaan kan. Dan saya perkenalkan diri saya kepada setan Nyi Roro Kidul itu ya. Saya minta minta suami gitu. Karena kan saya pikir dulu suami saya tuh kurang, buat saya tuh kurang bahagia gitu, kurang puas lah. Saya ingin ini itu, saya sebagai wanita tuh mau lebih gitu ya. Dan uh, minta pekerjaan lebih lagi, minta uang, pokoknya keinginan wanita lah gitu, yang semuanya saya keluarkan semua pada si setan Nyi Roro Kidul itu. Waktu itu saya nggak tahu, saya nggak mengenal ya. Ya makanya saya kenalan pertamanya di situ dan saya tertutup dosa, saya udah nggak mikirin rumah lagi, udah nggak mikirin apa-apa. Akhirnya pindah tempat, saya dimandikan di 7 sumur itu, kalau nggak salah 147 ya kan, ada 7 sumur ya, tapi nggak semuanya. Terus begitu pindah tempat lagi, di makamnya, di goa-goanya. Jadi di goanya ya, ada dua, kalau nggak salah dua goa gitu. Jadi saya udah mulai tahu seminggu pertama kali menginjak di situ dan saya dikenalkan gitu. Ditanya, kamu lihat nggak si Nyi Roro Kidul, setan Nyi Roro Kidul? Nggak bilang setan, saya nggak tahu waktu itu. Tapi saya bilang ini karena saya udah tahu bahwa itu setan gitu ya. Uh, Kamu lihat nggak? Gitu. Saya nggak bisa lihat gitu. Nah, kata teman saya itu yang saya tahu baru tahu setelah beberapa bulan, dia seorang dukun kan. uh, Cantik katanya kalau misalnya setan Nyi Roro Kidul itu cantik cantik gitu. Terus oke oke, saya ngeliat gitu. Dan setan Nyi Roro itu lihat saya katanya. Dan dukun itu bilang ya setan itu Nyi Roro Kidul itu tangannya cantik, atasnya bawahnya ular gitu besar gitu. Oh saya senang banget gitu. Terus katanya kamu diterima gitu, kamu dianggap apa, ramah, cantik, jadi kamu udah gitu. Oh iya, aku senang dulu kan dipanggil ibu-ibu ratu ya, yang Nyi Roro Kidul lah segala macam setan itu dipanggil ibu-ibu gitu, ibu ratu ini, ibu ini gitu kan. Aku senang ya kan. Saya pikir ya nggak ada apa-apa lah ya, bawa happy. Dan akhirnya udah tuh 2 hari selesai, 3 hari, dan akhirnya pulang. Setelah beberapa minggu ya atau beberapa hari, saya seperti tertarik gitu untuk balik lagi ke Pelabuhan Ratu. Niatnya awalnya masih bagus gitu, penawaran dari si iblis setan itu bagus, indah gitu ya. Saya tidak berpikir akan ada akibatnya lah gitu. Saya nggak berpikir sama sekali gitu.
ikutin, saya jalan lagi, jalan terus akhirnya saya jalan ke kanan, saya ikutin ke kanan, saya lihat di layar itu kan ke kanan, terus tiba-tiba badan saya ini, jiwa saya ini jatuh gitu ya, terus tertutup dengan asap tembakan. Kok saya naik ke atas, roh saya tuh naik ke atas, saya melotot gitu ngeliatnya, dan senyum saya nggak pernah ngeliat kan. Dan tiba-tiba teman-teman, layar itu hilang, layar itu tertutup, hilang, nggak tahu hilangnya, kok hilang. Saya di tempat yang gelap banget, gak ada apa-apa. Tetap saya seperti ngomong dengan anak saya yang kecil, dan saya lihat jubah putihnya putih banget gitu. Jadi nggak ngeliat wajahnya, cuma jubah putih ini, saya berjubah putih juga dengan Tuhan Yesus, jubahnya selalu putih, putih banget ya. Terus saya bilang sama anak saya yang kecil, Dek, saya seperti tertiduran gitu kan, Dek, saya pegap-pegap nafas saya. Dek, udah ya Dek, Mami mau pergi ke surga ya, Mami dijemput Tuhan Yesus, Mami udah mau pulang ke surga ya, udah ya Dek, kalau ada apa-apa, Dedek teriak ya, panggil Tuhan Yesus. Pada saat saya bilang itu, tiba-tiba roh saya ini kayak Tuhan kembaliin tuh dari kepala sampai pelan-pelan dibalikin sampai sempurna gitu, dan suaranya itu yang Tuhan yang nggak pernah saya dengar gitu, dan nggak ada di bumi ini, itu indah banget, luar biasa besar, dan kayak bersih kudus, bener-bener aduh Tuhan terima kasih. Dan saya kaget, terbangun, saya kaget, melek, saya apa tuh maksudnya tadi tuh, saya udah bingung. Biasanya kan saya kalau habis bangun ya, saya langsung berdoa, baca firman, ke ruangan doa, tapi ini nggak sama sekali saya lakukan, karena saya udah bingung dan menggigil. Ketika saya bangun menggigil tuh nggak biasanya, kalau dingin AC biasa lah, tapi ini menggigil gimana gitu, yang aduh saya nggak harus gimana tuh, gimana saya, Tuhan saya harus apa, tadi ada apa ya Tuhan, kok begitu ya, tapi saya berpikir lagi tadi, kok saya bisa lihat roh saya jalan, berdiri, naik, Tuhan Yesus jemput saya. Saya pikir saya udah mati beneran kan saat itu. Ya udah, saya udah bingung, saya udah nggak tahu saya mau ngapain. Saya cerita sama suami saya, sama anak, keluarga semua ya. Terus singkat cerita, saya ke kamar anak saya yang pertama, saya lihat di HP-nya jam pada saat itu jam 5.32. Jam 5.32 pagi saya udah bangun. Sedangkan saya lihat di jam waktu roh saya diangkat itu jam 5 kurang 15 atau 10 itu sore ya gitu. Sebentar banget dengan Tuhan Yesus, ya ampun. Tapi saya bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Akhirnya saya baru bisa tenang, saya ke ruangan doa, saya tanya sama Tuhan maksudnya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, iblis adalah pembunuh, pendusta sejak semula. Ia adalah pendusta yang paling ulung dan sangat terkenal dan sangat mulus dalam menjalankan aksi-aksinya. Dia dapat menyerupai apa saja, dapat menjanjikan apa saja, dan seakan-akan ia mampu memberikan apa saja. Namun di balik semua itu, ia menuntut sesuatu, yaitu nyawa kita, kesehatan kita, ketenangan kita, kebahagiaan kita, bahkan keluarga kita. Nah, itulah iblis. Dia terus membunuh dan membinasakan manusia. Karena itu sadar dan berhati-hatilah. Bagaimana kesaksian seorang artis yang akan kita lihat selengkapnya kesaksiannya. Bagaimana ia diikat, dibelenggu oleh iblis. Bahkan itu hampir menyangkut keluarganya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti kesaksian berikut ini. Nama saya Veronica. Puji. Iya, nama saya Veronica. Saya dipanggil Nika saja. Saya sudah berkeluarga, puji Tuhan, sudah dikaruniai 2 anak. Dan saya bersyukur ya, terima kasih pada Tuhan Yesus. Kembali lagi untuk menyaksikan cerita kasih Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat buat teman-teman semua yang hadir, yang menonton, yang menyaksikan. Terima kasih. Saya itu pernah terjerumus di kuasa kegelapan gitu, dan itu tidak saya inginkan gitu, dan itu memang saya nggak tahu kok saya bisa tiba-tiba ada di situ. Jadi memang saya ini udah sekitar tahun 2018 di akhir Oktober
Nah, itu saya dan teman-teman lagi mengerjakan salah satu program yang mana akan tayang di salah satu TV, dan program itu adalah berbau mistis. Saya nggak nyangka, saya pikir kok saya diterima gitu sebagai acaranya di situ, karena masih banyak yang lebih cantik, lebih smart, lebih bagus lah dari saya gitu. Jadi ketika saya dipilih untuk membawakan salah satu acara itu, saya senang gitu, saya senang, dan saya nggak berpikiran untuk jauh, berpikiran negatif, bahkan saya nggak berpikir uh, apa yang akan terjadi di sana pada diri saya. Gitu. Jadi saya hanya melakukan menyelesaikan pekerjaan saya saja sebagai pekerjaan apa secara profesional lah, gitu yang sudah ditugaskan oleh saya. Ketika waktu sudah mulai uh, aktivitas hari pertama di sana kurang lebih 4 hari, dan pekerjaan di sana memakan waktu 2 hari ya, 2-3 hari untuk syuting acara di situ ya, program untuk kebutuhan di sana. Dan ini berada di Pelabuhan Ratu, yang mungkin teman-teman pernah dengar kalau Pelabuhan Ratu itu identik ya dengan Nyi Roro Kidulnya gitu ya, identik dengan mungkin bisnisnya apa namanya, seram lah atau apa gitu. Tapi pada saat itu saya nggak berpikir jauh ke sana, enggak gitu. Walaupun tahu, tapi enggak gitu dalam banget gitu. Saya cuma tahu pantai pantai selatan aja, pantai aja gitu ya. Tapi untuk begitu dalam ceritanya itu saya nggak tahu gitu. Ya udah, pas saya udah terima, saya senang, kita ambil gambar, dan pertama waktu hari pertama itu kami perkenalan ya dengan tim, dan juga program itu saya punya pasangan gitu. Pasangan tuh yang artinya dua dua yang membawakan acara itu 2 orang gitu, saya dengan seorang laki-laki gitu. Nah, pada saat pertama saya berpikir semua positif gitu, karena kerjaan lah ya, kita harus bawa happy gitu, kita harus bawa senang gitu, sehingga menyatu, sehingga ada chemistry-nya pekerjaan itu dengan kita hasilnya akan puas gitu ya. Akhirnya berjalan waktu, ketika pertama kali saya tahu Pelabuhan Ratu, saya tahu Nyi Roro Setan, Nyi Roro Kidul itu, saya diperkenalkan oleh teman saya yang ajak, yang buat pasangan untuk ini, untuk acara itu. Dan dia juga udah berkeluarga, udah punya istri, udah punya anak, dan saya nggak berpikir, belum berpikir jauh lah di situ. Akhirnya diperkenalkan oleh teman saya itu, ya dikenalkan di Karanghau ya, kalau teman-teman tahu itu tempat tempat yang berkarang itu, yang biasanya orang-orang datang tuh dari mana aja ya, nggak kalangan nggak kalangan, jadi gini, semua kalangan, bawah, menengah sampai atas tuh mereka datang ke situ untuk memohon gitu, memohon kepada setan Nyi Roro Kidul gitu ya. Dan saya diperkenalkan di situ. Saya itu pertama kali saya dikenalkan, dan saya dikasih tahu bahwa kalau kamu mau minta apa aja akan dikabulkan. Wah, saya senang gitu. Sementara saya ini saya Kristen, lahir Kristen kecil ya. Jadi dari kecil itu saya udah Kristen, tapi ketika saya SMA itu udah banyak pergaulan saya itu udah berantakan gitu, udah nggak jelas lah ya gitu. Nah, jadi saya udah jauh dari Tuhan itu. Dan pada saat saya di Pelabuhan Ratu itu pun saya seperti ketika saya perkenalan dengan setan Roro Kidul itu, saya seperti tertutup dosa gitu. Buat kita yang tahu dosa ya, tahu mengerti gitu, Tuhan, dekat dengan Tuhan, pasti udah salah banget apa yang saya lakukan. Selama saya jalanin itu, saya makan semua itu, saya anggap nggak ada apa gitu, happy gitu. Dan saya pikir udahlah, ini pekerjaan kan. Dan saya perkenalkan diri saya kepada setan Nyi Roro Kidul itu ya. Saya minta suami gitu, karena kan saya pikir dulu suami saya tuh buat saya tuh kurang bahagia gitu, kurang puas lah. Saya ingin ini itu, saya sebagai wanita tuh mau lebih gitu ya. Dan uh, minta pekerjaan lebih lagi, minta uang, pokoknya keinginan wanita lah.
gitu yang semuanya saya keluarkan semua pada si setan Nyi Roro Kidul itu. Waktu itu saya nggak tahu, saya nggak mengenal ya makanya saya kenalan pertamanya di situ dan saya tertutup dosa, saya udah nggak mikirin rumah lagi, udah nggak mikirin apa-apa. Akhirnya pindah tempat, saya dimandikan di 7 sumur itu, kalau nggak salah 147 ya kan, ada 7 sumur ya, tapi nggak semuanya. Terus begitu pindah tempat lagi, di makamnya, di goa-goanya. Jadi di goanya ya ada 2, kalau nggak salah 2 goa gitu. Jadi saya udah mulai tahu semenjak pertama kali menginjak di situ dan saya dikenalkan gitu. Ditanya, kamu lihat nggak si Nyi Roro Kidul, setan Nyi Roro Kidul? Nggak bilang setan, saya nggak tahu waktu itu. Tapi saya bilang ini karena saya udah tahu bahwa itu setan gitu ya. Uh, kamu lihat nggak? Gitu. Saya nggak bisa lihat gitu. Nah, kata teman saya itu yang saya baru tahu setelah beberapa bulan, dia seorang dukun kan. Cantik katanya kalau misalnya setan Nyi Roro Kidul itu cantik gitu. Terus oke, saya ngeliat gitu. Dan setan Nyi Roro itu lihat saya katanya. Dan dukun itu bilang ya setan Nyi Roro Kidul itu tengahnya cantik, atasnya bawahnya ular gitu, besar gitu. Oh, saya senang banget gitu. Terus katanya kamu diterima gitu. Kamu dianggap apa ramah, cantik. Jadi kamu udah dari keluarga gitu. Oh iya, aku senang dulu kan dipanggil ibu-ibu ratu ya, yang Nyi Roro Kidul lah segala macam setan itu dipanggil ibu-ibu gitu, ibu ratu ini, ibu ini gitu kan. Aku senang ya kan. Saya pikir ya nggak ada apa-apa lah ya, bawa happy dan akhirnya udah tuh 2 hari selesai, 3 hari dan akhirnya pulang. Setelah beberapa minggu ya atau beberapa hari, saya seperti tertarik gitu untuk balik lagi ke Pelabuhan Ratu. Dan saya balik lagi ke Pelabuhan Ratu, tapi gitu, saya dengan si dukun itu. Awalnya tahu kalau saya akan tertarik gitu ya, nggak karena udah ada istilah, udah ada anak gitu. Oh, ternyata menyatukan si dukun itu dengan saya gitu. Dan kita kan ya seperti biasa layaknya orang pacaran, tua, keluarga, sahabat, teman-teman nggak semua tahu gitu. Kalau saya sedang apa ya, sedang ada hubungan, udah saya berzina sama setan, sama manusia gitu. Jadi semua hal bodoh, semua apa yang nggak layak itu saya lakukan gitu tanpa saya mikirkan keluarga. Saya tinggalkan pekerjaan, waktu itu saya lagi ada pekerjaan juga ya, saya masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya menghindar dengan berbagai alasan gitu. Dan akhirnya berjalan kita itu keluar kota juga. Jadi ada ritualnya keluar kota dan itu di Jawa, kebanyakan di Jawa ya. Dan saya dimandikan juga di permandian apa tuh namanya, Sunan ya atau apa gitu ya. Terus biar cantik lah, biar ini gitu. Dan akhirnya bulan-bulan sorry, oh ya ini kan pengikut itu ada kurang lebih 6 ya, 6 atau 5 orang ya pengikut si dukun itu. Kalau satu pergi, satu ada yang datang gitu. Niatnya awalnya masih bagus gitu. Penawaran dari si iblis setan itu bagus, indah gitu ya. Saya tidak berpikir akan ada akibatnya lah gitu. Saya nggak berpikir sama sekali gitu. Dan uh, setan ibu-ibu yang namanya mungkin kalau teman-teman Ibu Nawang Wulan gitu ya, Kencono Wungu, nah itu semua setan itu. Dan ada 3 setan itu yang bisa masuk ke dalam diri saya. Jadi setiap menit, setiap detik, setiap jam tuh saya berganti-ganti dan saya tuh capek gitu. Tapi saya happy waktu itu happy karena saya seorang yang enggak banget, seorang wanita yang saya seneng banget gitu, saya bisa dapat semuanya ada gitu. Jadi pengikut dukun itu kan 6 orang, 5 orang, keputusan kan dari saya gitu, makanya sistem masuk ini tunggu keputusan dari saya lah. Jadi saya tuh merasa wow gitu, jadi lo harus ngikutin kata gue dulu gitu, ibaratnya kayak gitu ya gitu. Udah akhirnya waktu berjalan oh ya saya juga sempat ke
doa ke pemakaman gitu, ke mana, ke makam itu nggak boleh kita ya, sangat dilarang sekali gitu. Saya nggak tahu, jadi saya jalanin tuh semua di gua sampai saya tidur di laut lah, pergi batu-batu gitu, demi karena saya mau dapat semuanya, mau dapat pasangan. Ternyata saya dipasangkan dengan dukun itu. Saya nggak tahu doa ritualnya apa ya, ada perjanjiannya si dukun itu dengan setan itu, setan-setan di dalam itu apa, saya nggak tahu gitu ya. Maksud program itu saya nggak tahu apa gitu, karena sampai saat itu pun nggak ada ditayang gitu. Saya nggak tahu modusnya apa gitu. Nah, sekitar bulan Juli atau Juni itu hari pertamanya sih ya, waktu 2019 waktu Lebaran ya, kayak Tuhan tuh ingetin gini nih, gitu saya yang gitu, kayak Tuhan ingetin gitu, ini keluarga semua sakit semua, tapi satu hari, jadi yang ringan aja gitu. Terus saya kaget gitu, kayak, Tuhan, saya minta maaf Tuhan, ampuni saya gitu. Jadi saya di kamar itu saya berdoa sama Tuhan, saya minta maaf Tuhan Yesus, saya tolong saya, selamatkan saya dan keluarga saya, minta maaf. Saya sampai minta doakan sama papa saya, sama kakak saya yang pertama ya, kakak saya doain saya, kan saya jarang sekali untuk minta didoakan gitu, dan mereka kaget dikira saya sakit atau enggak ya. Akhirnya didoakan. Udah tuh hari pertama saya bertobat, tapi teman-teman maaf, saya bertobatnya sementara gitu, karena ya waktu itu memang agak susah banget gitu, dengan perlawanan yang saya harus bisa gitu. Waktu saya balik bertobat sementara, saya balik lagi berhadapan dengan berhala-berhala itu. Saya harus menyembah yang tadinya sebelum saya bertobat sementara itu, tadinya tuh saya takut kan, ya saya iya aja, saya ikuti doanya ya kan, pokoknya gak ada rasa takut lah, pokoknya saya ikuti setiap pagi, subuh, malam tuh saya harus berdoa, kayak saya kasih apa gitu ya, pokoknya ikutin doa ritualnya. Nah, setelah saya minta Tuhan, saya bertobat sementara itu, saya mulai kayak ada perlawanan gitu. Dan Tuhan tuh kayak seperti gini loh, walaupun saya belum tahu Roh Kudus kerjanya bagaimana ya gitu. Jadi kayak Tuhan tuh nahan gitu. Jadi ya udah, Tuhan tolong. Karena waktu saya kan jarang berdoa ya dulu, tapi saya memohon sama Tuhan, saya minta maaf, saya berdoa sama Tuhan walaupun sedikit pelan-pelan. Terus Tuhan kasih ayat ya, di pertama yang Tuhan kasih ayatnya itu di Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku Tuhan, karena aku berlindung padamu ya, kutipannya kurang lebih seperti itu. Itu terus aku apalin, pokoknya aku masukin. Jadi ini bener-bener kayak saya tuh kayak beradu gitu. Ini emang dasar setan gitu ya. Pokoknya saya tetap jalanin tuh. Saya pada waktu itu saya yakin nih, pas ya udah saya jalanin dulu Tuhan. Saya percaya suatu saat pasti itu adalah rencanamu Tuhan. Saya berpikir gitu. Udah saya dulu, saya tahu, saya waktu saya mulai mendekat sama Tuhan ya, saya Halo, Ibu Vero, gimana Ibu Veronica, di kelas etika Ibu Veronica, bisa dengar ya. suara saya? Iya, Halo, ini ya. kebetulan ya ada juga dari teman-teman, signalnya katanya putus-putus Bu. Signal, apakah di situ Bu bisa di spotnya bisa geser sedikit Bu? Memang dari tadi sayang Bu, putus-putus, dia agak nge-freeze suaranya juga Ibu, hilang-hilang. Sayang kan Bu kalau kesaksian ini tidak didengar dengan baik. Apa ada posisi yang bisa mendapatkan signal yang lebih bagus Bu di situ? Ini sudah, coba saya Sebentar ya, lagi iya. Masih Bu, dia masih agak nge-freeze, kayak nge-lag begitu Bu. Dia nggak smooth begitu. Ya, coba ya. Masih? Ya. Ya oke, ini mungkin lebih baik. Kita coba ya Bu ya. Silakan lanjut Ibu. Silakan. Ya, jadi pada waktu saya udah mulai dekat sama Tuhan, semakin Tuhan kasih ayat ya, buat Tuhan tuh berbicara lewat
ayat ya, Alkitab firman Tuhan, karena dulu kan saya jarang berdoa, jarang sentuh Alkitab. Padahal nih saya iman Kristen, padahal saya Kristen lahir dari kecil, dari lahir gitu. Tapi saya melakukan selayaknya orang Kristen tuh nggak ada gitu. Itulah saya jauh dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan mulai kasih ayat, dia berbicara di 16 Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang tadi saya bilang, kalau saya percaya sisi rumah selamat gitu. Wah, saya bersyukur, saya terima kasih sama Tuhan, saya yakin, saya percaya Tuhan pasti selamatkan gitu kan. Akhirnya saya mulai pertentangan tuh dengan kuasa-kuasa kegelapan, saya lawan gitu. Sekalipun saya balik lagi, tapi saya lawan doanya gitu. Tadinya kan doanya sepenuhnya tuh ya, dengan segenap hati saya memohon, meminta pada setan-setan Nyiroro Kidul itu kan, ibu-ibu setan-setan, ya itulah yang tadi Bencana Wungu dan segala macam gitu. Dan setelah itu saya lawan gitu, karena saya udah nggak takut gitu. Karena Tuhan sendiri berbicara lewat firman-firman Tuhan yang tadi saya di Mazmur dan di Kisah Para Rasul 16:31 kan. Udah tuh akhirnya saya nggak kuat gitu. Sebenarnya saya udah nggak kuat, udah mulai nyerang nih, udah mulai nyerang ke nyawa ya, nyawa ke keluarga saya gitu. Pada saat itu juga puji Tuhan ya, Tuhan benar-benar menyelamatkan. Jadi nggak ada setan nggak bisa mengambil keluarga saya, karena saya udah pegang janji Tuhan pada saat itu. Padahal saya nggak ngerti, saya belum mengerti soal Tuhan tuh bagaimana gitu baiknya ya, begitu dosa yang nggak perlu, jangan kita lakukan. Pada saat itu saya nggak tahu, jadi saya kayak ikutin aja gitu, ikutin yang Tuhan kasih udah. Padahal saya udah nggak kuat loh, saya udah nggak kuat sama sekali. Tuhan tolong saya gitu, karena benar-benar selain roh ya, roh yang saya harus lawan, juga jiwa ini, saya tubuh juga udah, aduh Tuhan tolong saya gitu. Dan saya berpikir gini loh, saya udah bohong di depan dan di belakang keluarganya si dukun itu ya. Saya kan nggak enak karena kenal baik gitu, di awal saya udah kenal baik. Nah, mereka taunya saya hanya kerja aja, kerja profesional gitu, dan selebihnya nggak ada gitu, nggak ada yang aneh-aneh deh gitu. Ternyata udah mulai tercium baunya kan, dan saya memikirkan keluarga saya gitu, saya ngelihat anak-anak saya gitu. Saya mulai Tuhan udah saya mulai mulai nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Sekitar bulan Agustus atau bulan April, pokoknya sekitar pertengahan 2019, saya mengajukan suatu kayak perceraian dengan suami saya. Saya cerai dengan suami saya ajukan, udah hampir sidang 3 kayaknya, sidang keempat, sekali lagi saya datang, saya akan cerai, nggak ada lagi gitu, pokoknya saya cerai gitu ya. Ternyata disitulah ketika saya mau keluar dari kuasa gelapan itu memang susah banget ya, memang saya udah nggak tahu mau ngapain lagi, dan saya teriak sama Tuhan, Tuhan Yesus saya udah nggak kuat. Itu sekitar bulan November, awal November 2019 ya, awal November 2019, Oktober tuh akhirnya tuh saya udah nggak kuat. Akhirnya awal November saya udah teriak, Tuhan capek, Tuhan capek Tuhan, saya udah nggak kuat gitu. Karena saya udah mulai, istrinya udah mulai menyerahkan ke saya si dukunnya itu, suaminya, dan saya nggak mau gitu. Saya nggak mau, saya masih punya anak-anak, saya ada anak saya gitu, saya nggak mau, Tuhan, saya takut gitu. Dan saya juga nggak mau keluarga saya nggak mau. Saya masih berpikir, ini saya seorang wanita memang walaupun nggak layak ya, nggak layak di hadapan Tuhan pada siapapun, tapi saya mau berubah gitu. Akhirnya saya udah teriak capek, di saat saya bilang begitu saya menangis. Teman-teman, ternyata Tuhan jawab. Awal November saya putuskan, saya akui sama istrinya, saya bilang maaf ya, saya nggak akan ganggu lagi. Saya minta maaf, saya nggak akan ganggu lagi, silakan. Udah, setelah itu saya tutup. Akhirnya saya minta maaf sama Tuhan, pokoknya saya benar-benar, Tuhan udah saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau fokus Tuhan Yesus, saya bertobat Tuhan, sungguh-sungguh. Saya putus kontak semua, putus nomor semua saya ganti, HP sampai email semua saya ganti gitu. Jadi saya nggak ada urusan lagi dengan keduniawian saya, kedagingan saya yang dulu. Saya bilang, saya bertobat Tuhan, saya udah nggak mau ambil pekerjaan saya yang dulu, saya udah nggak mau lanjutkan, saya mau ikut Tuhan Yesus,
Tuhan tolong saya harus bagaimana gitu. Jadi Tuhan bilang, waktu itu Tuhan bilang gini sama teman-teman, cukup, kamu cukup gitu. Nah terus dosa-dosamu cukup gitu, maksudnya Tuhan apa gitu. Aku sampai nggak tahu ya Tuhan sampai ngomong kayak begitu. eh Akhirnya Tuhan juga bilang gini, kamu nanti lihat di kesaksian-kesaksian juga firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang ada di YouTube. Yang artinya untuk asupan firman Tuhan untuk asupan untuk aku gitu ya. Dan waktu itu saat itu Tuhan belum bilang kamu apa soal pendeta belum. Jadi Tuhan mau Tuhan yang pimpin waktu itu. Jadi Tuhan bilang fokus apa namanya, kamu lihat firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta di YouTube dan juga lihat kesaksian-kesaksian. Dan saya juga bersyukur waktu itu juga sebelum saya udah mulai teriak sama Tuhan capek itu juga saya dikasih Tuhan juga, Tuhan berbicara sama Tuhan berbicara dengan saya lewat firman Tuhan yang sampai saat ini ayat yang sangat menguatkan bagi saya yaitu di Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Itu ayat yang sangat menguatkan sampai saat ini. Dan itu benar yang saya pegang sampai saat ini. Tuhan kasih siapapun mereka, siapapun mau pemerintah, penguasa, penghulu di dunia, mau manusia, mau keadaan apapun, Tuhan bilang jangan takut. Tuhan menyertai, Tuhan ini Allahku, Allah kita semua. Dia memegang tangannya dia memegang tangan kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan selalu. Dan Tuhan tekankan lagi di ayat 13, janganlah takut, dia menyertai. Saya bersyukur banget itu kata-kata Tuhan. Saya pegang, saya buat kekuatan buat saya dalam keadaan apapun. Saya ingat apa yang Tuhan sudah kasih ke saya. Dan Tuhan juga bilang sama saya waktu sampai saya proses saya berhubungan, saya belajar dekat dengan Tuhan ya, proses ya, saya rasakan nikmati prosesnya Tuhan. Dia buat saya dari nol, yang mana sikap-sikap sifat-sifat saya yang dulu yang jelek, yang kurang, dia gantikan, dia perbarui, pokoknya dia sempurnakan menurut hati kehendak Tuhan. Ya saya merasakan sekali perbedaan yang dulu dengan yang sekarang itu, karena dia benar-benar dia mau memperbaharui, dia mau menyempurnakan. Dan saya merasakan yang haus banget, yang lapar rindu pada Tuhan. Sampai saya tuh belum bisa berhubungan dengan teman-teman saya. Itu dulu memang waktu itu saya udah hilang gitu, dekat dengan teman, sahabat-sahabat, saudara semua itu saya udah seperti kehilangan. Memang saat itulah ya, kalau di Yohanes 10:10 kan memang pencuri itu datang ya untuk membinasakan ya, membunuh gitu ya, mencuri, membinasakan, membunuh, dan Tuhan itu memberikan kehidupan ya dengan segala kelimpahan. Dan saat itu hampir semua yang waktu saya kosa 8 itu banyak yang sudah hilang gitu, baik pekerjaan ya, udah saya mengabdi setan segala macam, ternyata bohong itu semua, tipuan semuanya udah ketahuan itu bohongnya, minta ampun deh pokoknya. Semua apa yang saya harapkan nggak ada sama sekali gitu. Saya nggak tahu modusnya, motifnya apa pada saat itu ya. Oke lah, udah itu saya lupakan dan saya maafkan. Lalu ya saya bersyukur, Tuhan terima kasih itu saya lakukan untuk berdoa, puasa terus. Ya yang nggak pernah saya lakukan saat itu, saya lakukan itu berpuasa, baca firman Tuhan, pujian penyembahan. Jadi saya seperti Tuhan yang benar-benar nggak ada hubungan dulu dengan dengan yang lain gitu. Saya masih berhubungan dengan Tuhan. Akhirnya pada bulan Juni 2020 saya seperti gini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuh pendeta gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Roh Kudus ajak saya gitu, kayak ngomong dan ngajak gitu ke gereja saya gitu. Dan itu sama sekali apa ya, cepet banget gitu prosesnya pada saat kayak gini, ini waktunya gitu, ya udah. Akhirnya saya ketemu pastor saya di gereja saya di GBI Kunir, dan saya ceritakan semua sama pastor saya. Pokoknya Tuhan, saya akan ceritakan semuanya, jangan sampai ada ketinggalan. Tuhan ingatkan saya kalau saya ada lupa. Saya keluarin semua dosa-dosa saya ceritakan semua. Dan akhirnya pastor bilang sama saya, kamu nanti kalau ada manifestasi segala macam itu, apa tuh gitu ya, karena kan ada yang kayak pelepasan tuh
orang berontak lah segala macam gitu. Waduh, saya pikir saya udah dekat sama Tuhan, saya udah pasti nggak ada lah gitu. Tapi ya udahlah, saya harus taat ya kita. Saya pada saat itu saya harus taat sama Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kan. Ya udah, oke, kalau memang itu yang harus saya lakukan, saya siap, pastor, oke gitu. Ya udah tuh, akhirnya terjadi benar. 2 hari, 2 hari saya pelepasan, dan saya udah nggak kuat, badan saya juga sakit banget ya, tubuh saya ini, karena memang kan dulu saya yang tadi saya bilang 3 setan yang Nyi Roro itulah segala macam itu, 3 setan itu masuk, itu capek banget, dan itu 2 hari, butuh waktu 2 hari, akhirnya keluar muntah apa tuh segala macam ya, maaf ya gitu. Dan puji Tuhan, waktu berjalan Tuhan percayakan juga, saya rindu Tuhan ingin bersaksi, saya rindu ingin pelayanan Tuhan. Satu-satu Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Dia berikan yang tadinya apa ya, yang nggak ada gitu ya, Tuhan kembalikan gitu. Dan Tuhan ingatkan saya waktu itu, dia ingatkan saya, kan ada waktu untuk saya panggilan sidang keempat ya, perceraian itu kan. Tuhan ingatkan saya gini, apa yang kamu lakukan selesaikan gitu waktu itu. Apa ya? Oh iya, perceraian. Tuhan itu nggak senang kan? Oke Tuhan. Akhirnya saya datang untuk tarik apa tuh yang tarik surat saya untuk saya batalkan cerai saya gitu. Ya udah, akhirnya saya tarik, saya batalkan. Puji Tuhan, Tuhan pulihkan kehidupan saya. Saya bisa berkumpul lagi dengan suami saya, dengan anak-anak, keluarga semua. Tuhan kasih percayakan pelayanan kepada saya, dan baru sekitar 2021 Januari awal Januari 2021, Roh Kudus berbicara sama saya begini, kamu ganti doa kamu gitu. Maksudnya apa ya gitu. Iya, kamu kan selama kamu berdoa memintanya masalah sampai nangis-nangis gitu kan. Iya ya, terus apa? Ganti cari wajah Tuhan, cari suaranya Tuhan gitu. Itu yang kamu bawa, kamu nangis, kamu cari. Oh gitu ya, kalau cari wajah Tuhan, cari suara Tuhan, ternyata itu. Oke. Yaudah, saya lakuin tuh awal Januari 2021 ini. Saya berdoa pada tanggal 18 Januari, teman-teman. Saya yang nggak pernah saya dapatkan, saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah dengar, itu Tuhan kasih gitu. Waktu itu sekitar saya tertidur ya jam malam sebelum saya terbangun pagi ya, jam 5 itu, setengah 6, saya bilang sama anak saya yang kecil dan suami saya bilang, Mami udah siap pulang ke surga gitu kan. Saya bilang sama mereka. Terus anak saya yang kecil dengan suami saya bilang, ih kok Mami kok gitu, nggak boleh. Ih, jadi harus bagaimanapun juga kita harus siap untuk pulang ke surga, makanya bertobat, sampai sudah gitu kan. Dan akhirnya anak saya udah nangis aja, udah tuh. Akhirnya saya memang saya sedih juga, saya sempat nangis gitu kan. Dan jam 5 saya tiba-tiba roh saya kayak Tuhan bawa, terus jam kayak di tempat kompleks itu, kompleks besar tapi gelap suasananya tuh, kayak mendung mau apa, pokoknya gelap gitu. Terus di situ saya harus ingatkan ke adik saya yang perempuan dan anak saya yang pertama gitu. Ayo pokoknya jam 5 sudah harus di rumah, karena jam 5 itu akan ada bahaya besar gitu. Saya nggak tahu apa tuh pada waktu itu. Udah saya kabarin ke mereka, saya lihat tuh di jamnya, di jam saya persis, jam tangan saya bulat waktu itu, saya lihat jam 5 kurang 15, 5 kurang 10 ya, sore ya waktu itu. Udah tuh, masih ada waktu, masih ada waktu, saya berarti saya mau lihat keluar, keadaan kondisi di luar tuh mau seperti apa ya. Terus tiba-tiba roh saya tuh kayak saya jalan gitu, terus tiba-tiba juga nggak lama saya jalan, ada tampilan kayak layar besarnya tuh yang sisi kanan kirinya tuh nggak ada, pokoknya layar besar tiba-tiba di depan saya. Nah, terus saya merasa ada anak saya yang kecil di sebelah saya, dan saya ngomong sama anak saya yang kecil kan, dan di layar itu keluarlah saya nggak pernah lihat gitu kan. Terus saya keluar, terus saya bilang sama anak saya, itu mami gitu. Terus saya bilang, saya sampai lihatnya begitu banget karena saya nggak pernah lihat ya. Dan saya jalan itu nongol di luar layar itu, saya lagi ada di kayak peperangan kecil gitu. Di sebelah kanan saya lagi orang nembak gitu kan.
gitu. Jadi saya jalannya santai, duduk, akhirnya saya ngelihat, saya ikutin, saya jalan terus akhirnya saya jalan ke kanan, saya ikutin ke kanan, saya lihat di layar itu kan ke kanan, terus tiba-tiba badan saya ini, jiwa saya ini jatuh gitu ya, terus tertutup dengan asap tembakan. Kok saya naik ke atas, roh saya tuh naik ke atas, saya melotot gitu ngeliatnya, dan senyum saya nggak pernah ngeliat kan. Dan tiba-tiba teman-teman, layar itu hilang, layar itu tertutup, hilang, nggak tahu hilangnya, kok hilang. Saya di tempat yang gelap banget gak ada apa-apa. Tetap saya seperti ngomong dengan anak saya yang kecil, dan saya lihat jubah putihnya putih banget gitu. Jadi nggak ngeliat wajahnya, cuma jubah putih ini, saya berjubah putih juga dengan Tuhan Yesus, jubahnya selalu putih banget ya. Terus saya bilang sama anak saya yang kecil, Dek, saya seperti tertiduran gitu kan, Dek, saya pegap-pegap nafas saya. Dek, udah ya Dek, Mami mau pergi ke surga ya, Mami dijemput Tuhan Yesus, Mami udah mau pulang ke surga ya, udah ya Dek, kalau ada apa-apa, Dedek teriak ya, panggil Tuhan Yesus. Pada saat saya bilang itu, tiba-tiba roh saya ini kayak Tuhan kembaliin tuh dari kepala sampai pelan-pelan dibalikin sampai sempurna gitu, dan suaranya itu yang Tuhan yang nggak pernah saya dengar gitu, dan nggak ada di bumi ini. Itu indah banget, luar biasa besar, dan kayak bersih kudus, bener-bener aduh Tuhan terima kasih. Dan saya kaget, terbangun, saya kaget melek, ya apa tuh maksudnya tadi tuh, saya udah bingung. Biasanya kan saya kalau habis bangun ya, saya langsung berdoa, baca firman, ke ruangan doa, tapi ini nggak sama sekali saya lakukan, karena saya udah bingung dan menggigil. Ketika saya bangun menggigil tuh nggak biasanya. Kalau dingin AC biasa lah, tapi ini menggigil gimana gitu, yang aduh saya nggak harus gimana saya, Tuhan saya harus apa, tadi ada apa ya Tuhan, kok begitu ya. Tapi saya berpikir lagi tadi, kok saya bisa lihat roh saya jalan, berdiri, naik, Tuhan Yesus jemput saya. Saya pikir saya udah mati beneran kan saat itu. Ya udah, saya udah bingung, saya udah nggak tahu saya mau ngapain. Saya cerita sama suami saya, sama anak, keluarga semua ya. Terus singkat cerita, saya ke kamar anak saya yang pertama, saya lihat di HP-nya jam pada saat itu jam 5.32. Jam 5.32 pagi saya udah bangun. Sedangkan saya lihat di jam waktu roh saya diangkat itu jam 5 kurang 15 atau 10 itu sore ya gitu. Sebentar banget dengan Tuhan Yesus, ya ampun. Tapi saya bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Akhirnya saya baru bisa tenang, saya ke ruangan doa, saya tanya Tuhan maksudnya apa. Dan itulah Tuhan beritahukan soal keselamatan keluarga saya dan siapapun. Oke Tuhan, oke. Wah, luar biasa, itu yang tidak pernah saya lupakan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita takut percaya sama Tuhan, Tuhan akan genapi, Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita gitu. Dan Tuhan saat itu saya juga Tuhan kayak kasih kepekaan. Jadi kayak ada satu yang bikin saya nggak bisa lupa sampai hari ini, sampai detik ini pun. Dia mengajarkan saya untuk saya peka gitu. Ini loh yang Tuhan mau, seperti ini, apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan nggak inginkan gitu. Dulu saya nggak pernah saya dapatkan seperti ini. Jauh dari Tuhan, tidak yang menyakiti dia gitu. Saya bersyukur Tuhan mau terima saya ini kan orang yang berdosa banget, saya jahat. Kalau teman-teman tahu di kesaksian saya sebelumnya, saya jahat banget sama Tuhan loh, tapi Tuhan baik. Dia mau mengampuni, dia mau mengasihi, dia memperbaiki, mencari benar anak-anaknya yang tersesat dan hilang. Dan itu salah satunya saya. Dan saya bersyukur juga pasti buat teman-teman juga, nggak usah takut. Kalau memang nggak bisa menyelesaikan masalahnya, cari Tuhan. Nah, cari Tuhan karena dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kita. Dia membawa keselamatan kita sampai ke surga. Dan puji Tuhan, saya bersyukur ayat yang Tuhan berikan pada saya, sama Tuhan yang berbicara setiap firman Tuhan, keadaan apapun. Dan saya mau ingatkan sama teman-teman, mungkin teman-teman ada sekitar di keluarga atau siapapun yang pernah melakukan dengan saya di kuasa gelapan, pakai kekuatan sendiri, kekuatan setan, itu semua bohong, itu semua membinasakan, akan membunuh. Jangan silau dengan harta, jangan silau dengan gemerlapan atau apa, wah dia punya mobil banyak, wah cantik, wah dia begini. Bukan saya menjudge, bukan gitu, karena saya melihat sendiri apa yang kemarin kejadian saya itu, Tuhan seperti, walaupun saya nggak tahu ini Roh Kudus bekerja seperti apa, tapi
ada kekuatan Tuhan yang mana yang tadi saya bilang ada perlawanan, dan saya harus bertahan gitu. Saya bisa karena ada Tuhan saat itu. Dan itu semua Tuhan kasih lihat nyata orang-orang yang dengan cara setan seperti ini. Saya lihat perderetan mobil di Pelabuhan Ratu itu, tempat salah satu doa ya, dari 5 semua agama itu ada di situ, dan mereka ini loh yang mengandalkan setan seperti ini gitu. Akan ada tumbal, setan tuh minta tumbal, nggak gratis gitu. Makanya itu yang sempat itu yang dulu takuti, dan puji Tuhan menyertai keluarga saya, menyelamatkan seperti janji firman Tuhan yang disampaikan semuanya pada saya. Dan jangan takut, apapun yang kita hadapi dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Kembalilah kepada Tuhan, segera minta mengakui dosa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan kami ke semua banyak orang ya, agar supaya mereka juga diberkati Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.